Pernah gak sih lu ngalamin kejadian kayak gini? Lu buka posisi di time frame 4 jam, feeling lagi bullish, udah pede masuk market. Pas bangun tidur, bukannya cuan, malah akun lu ke margin call. Nyesek banget kan? Tapi tenang, lu gak sendirian kok guys. Hampir semua trader pernah ada di posisi itu. Masalahnya, kenapa bisa gitu? Jawabannya simple. Karena lu mungkin belum tahu, lu itu tipe trader yang mana? Scalping, intraday, swing trader, atau tipe lain. Karena setiap tipe beda banget cara mainnya, ritmenya, bahkan mental yang dibutuhin. Dan kalau lu salah milih gaya trading yang gak sesuai sama karakter lu, jangan heran deh kalau market tiap hari kerasa kayak mimpi buruk. So, selamat datang di Wealth Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Di video kali ini, gua bakal bongkar macam-macam tipe trader. Kita bakal bedah kelebihan, kekurangan, dan cocoknya buat siapa. Jadi, stay tune. Siapa tahu setelah ini lu bakal sadar, oh ternyata gua lebih cocok jadi swing trader ketimbang scalper. Atau sebaliknya. Yang pertama, scalping. Scalping itu kayak trading di mana lu buka dan nutup posisi dalam hitungan detik sampai menit. Tujuannya bukan cari profit gede dari satu transaksi, tapi ngumpulin keuntungan kecil-kecilan dari banyak transaksi. Jadi ibaratnya tuh kayak berdagang harian yang ambil untung tipis tapi sering. Kelebihannya, duit bisa cepat muter karena lu gak perlu nunggu berhari-hari buat tahu hasilnya. Setiap pergerakan kecil di market bisa jadi peluang, apalagi kalau market lagi rame atau volatil. Tapi jangan salah, scalping juga punya kelemahan loh guys. Lu harus matangin chart terus-terusan, siap ambil keputusan cepat, dan mental harus kuat. Tekanan tinggi karena sekali salah klik, rugi bisa langsung makan modal. Selain itu, scalping juga rawan kebanyakan biaya transaksi. Jadi, kalau broker lu spreadnya lebar atau eksekusinya lemot, profit receh bisa keburu habis. Terus, scalping ini cocok buat siapa? Scalping biasanya cocok buat trader yang suka ritme cepat, punya waktu full buat mantengin layar, dan tahan stres. Cocok juga buat orang yang sabarnya tipis dan gak betah nunggu posisi lama. Tapi tetap ada syaratnya. Disiplin gila-gilaan sama manajemen resiko dan stop loss. Kalau enggak, bukannya cuan tipis-tipis, malah bisa jebol akun dalam sehari. Yang kedua, intraday. Intraday trading itu gaya trading di mana lu buka dan nutup posisi di hari yang sama. Biasanya cuma beberapa jam atau satu sesi aja. Trader intraday memanfaatkan fluktuasi harga harian. Jadi target profitnya lebih gede per posisi dibanding scalping. Bedanya kalau scalper kayak sprinter yang lari cepat. Intraday lebih kayak pelari jarak menengah, gak terlalu buru-buru. Tapi juga gak terlalu santai banget guys. Analisis yang dipakai biasanya campuran antara teknikal sama fundamental, biar bisa baca arah harga dengan lebih akurat. Dan intraday adalah lu bisa dapat profit yang lebih berasa per posisi tanpa harus mantengin chart sepanjang detik kayak scalper. Resikonya juga lebih rendah dari scalping karena posisi ditutup sebelum market tutup. Jadi lu gak kena kejutan harga pas tidur. Selain itu, frekuensi trading lebih rendah. Jadi biaya transaksi juga gak segila scalping. Tapi intraday punya beberapa kekurangan guys. Intraday tetap butuh waktu dan fokus. Jadi, lu harus disiplin ngatur waktu trading, punya strategi jelas, dan bisa tahan emosi pas harga naik turun dalam satu sesi. Kalau lu gak punya rencana, exit yang jelas, lu bakal gampang banget kejebak FOMO atau panik
cut loss. Terus, intraday ini cocok buat siapa? Intraday cocok buat lo yang punya waktu luang, cukup di siang atau malam hari, suka analisis campuran teknikal dan fundamental, dan pengen profit lebih gede per trade tanpa harus ngejar recehan tiap menit. Intraday ini juga cocok buat yang mentalnya cukup stabil, sabar nunggu beberapa jam, tapi gak mau ribet nahan posisi sampai berhari-hari. Yang ketiga, swing trading. Swing trading itu gaya trading di mana lu nahan posisi lebih lama, mulai dari beberapa hari sampai berminggu-minggu. Tujuannya buat nangkep pergerakan harga yang lebih besar. Karena lu ngincer pergerakan panjang, otomatis target profit per posisi juga lebih gede. Di scalping maupun intraday, frekuensi tradingnya juga jauh lebih rendah. Jadi, lu gak perlu tiap hari buka tutup posisi. Dan analisis yang dipakai biasanya kombinasi teknikal sama fundamental. Biar bisa ngelihat tren jangka menengah dan faktor berita ekonomi yang bisa ngedorong harga. Apa kelebihan swing trading? Nah, kelebihan swing trading adalah lu bisa dapat profit lebih besar dari satu posisi tanpa harus mantengin chart seharian. Cocok banget buat orang yang punya kesibukan lain karena lu cuma perlu ngecek market sesekali. Setelah itu, biaya transaksi juga lebih hemat karena jumlah tradingnya gak terlalu banyak. Tapi di sisi lain, swing trading punya resiko yang lebih tinggi, terutama pas posisi di bawah overnight atau nginep. Kenapa? Karena bisa aja ada peristiwa ekonomi global, berita mendadak, atau kejutan pasar yang bikin harga loncat pas lu lagi tidur. Jadi mental harus kuat, karena fluktuasi harga harian bisa bikin posisi sempat minus sebelum akhirnya sesuai arah yang lu prediksi. Swing ini cocok buat siapa? Swing trading cocok buat lu yang sabar, yang punya mental tahan banting, dan gak suka buru-buru. Dan juga pas buat trader yang sibuk kerja atau kuliah tapi masih pengen banget profit gede dari pergerakan harga besar. Intinya, swing trader itu kayak investor jangka pendek. Gak perlu tiap menit lihat chart, tapi tetap siap terima resiko kalau ada kejutan di pasar. Yang keempat, position trader. Yang keempat, position trader. Position trader itu ibaratnya petani sabar di dunia trading. Mereka gak peduli sama goyangan harga kecil harian karena fokusnya ke pergerakan besar dalam jangka panjang. Bisa nahan posisi berbulan-bulan, bahkan tahunan, mirip kayak investor. Kelebihannya, mereka gak perlu mantengin chart tiap hari. Jadi lebih hemat waktu, lebih tenang, dan emosi gak terlalu kepancing naik turun harga kecil. Profit yang dicari juga biasanya jauh lebih besar karena mereka nunggu tren jangka panjang. Nah, tapi position trader juga punya kekurangan, butuh kesabaran tingkat tinggi. Kadang harga bisa turun drastis dulu sebelum naik sesuai analisa. Dan karena posisi ditahan lama, modal harus kuat, margin harus tahan banting. Kalau enggak, bisa ke stop out duluan sebelum harga balik sesuai prediksi. Cocok buat siapa? Position trader cocok buat orang yang sabar, punya modal cukup, dan lebih suka analisa fundamental ketimbang mantengin chart tiap jam. Orang yang kerja full time juga biasanya lebih cocok ke tipe ini karena mereka nggak punya waktu buat trading harian, tapi tetap pengen ambil peluang dari tren besar. Yang kelima, news trader. News trader itu tipe trader yang mainnya pas kembang api meledak. Mereka nggak tiap hari buka posisi, tapi nunggu momen berita besar guys. Kayak pengumuman suku bunga The Fed, data inflasi, non-farm payroll, sampai kabar heboh di kripto. Karena pas momen kayak gitu, market biasanya langsung meledak volatilitasnya. Kelebihan, kalau analisa dan timing lu benar, profit bisa gila-gilaan dalam hitungan menit.
Satu event besar bisa kasih cuan lebih gede dibanding orang lain trading berhari-hari. Plusnya, plusnya, lu nggak perlu tiap hari mantengin chart, cukup fokus ke jadwal berita penting. Kekurangan, dari kelebihan yang udah dijelasin, ada resiko yang brutal guys. Harga bisa loncat kanan kiri dalam detik, bikin spread melebar, eksekusi sering telat, bahkan kena slippage. Kalau mental lu gak kuat, bisa panik, cut loss, di saat paling gak tepat. Dan kalau gak disiplin manajemen resiko, akun bisa ke wipe out cuman gara-gara satu event. Cocok buat siapa? News trading cocok buat lu yang suka adrenalin, punya reaksi cepat, dan ngerti cara baca kalender ekonomi. Cocok juga buat orang yang lebih suka sekali tebas daripada trading rutin. Tapi ingat, lu harus siap rugi besar kalau salah langkah. Jadi, jangan asal ikut-ikutan FOMO pas berita keluar, karena market bisa ngeprank lu kapan aja. Yang keenam, algorithmic atau queen trader. Algorithmic queen trader itu tipe trader yang mainnya udah level techno. Mereka gak ngandelin feeling atau mentengin chart terus, tapi pakai robot trading, bot atau algoritma buat eksekusi otomatis. Jadi mereka bikin sistem, misalnya robot yang bakal beli kalau harga tembus support tertentu, atau jual kalau indikator nunjukin sinyal tertentu. Intinya, komputer yang kerja, bukan emosi manusia. Kelebihannya, yang pertama, minim emosi. Karena semua eksekusi otomatis. Lu gak gampang panik, FOMO, atau greedy. Yang kedua, cepat, konsisten. Buat bisa eksekusi order dalam hitungan milidetik. Manusia gak bisa ngalahin speed ini. Yang ketiga, bisa jalan 24/7. Apalagi di kripto yang marketnya nggak pernah tidur. Robot bisa tetap trading walau lu lagi rebahan. Kekurangan. Yang pertama, butuh skill coding dan data. Bikin algoritma itu susah. Lu harus ngerti logika trading, statistik, bahkan matematika. Kalau enggak, robot lu cuman jadi mesin buat duit otomatis. Dan yang kedua, butuh modal dan infrastruktur, server, koneksi stabil, bahkan biaya sewa VPS kadang diperlukan biar robot tetap jalan nonstop. Yang ketiga, market bisa berubah. Algoritma yang bagus sekarang belum tentu nanti. Kalau lu gak bisa adaptasi, bot bisa nyeret akun lu ke jurang. Terus cocok buat siapa? Algorithmic atau queen trading cocok buat lu yang jago coding, data science, atau punya otak analitis yang kuat. Cocok juga buat orang yang lebih percaya data ketimbang feeling dan pengen hasil yang konsisten tanpa drama emosi. Tapi kalau lu gak ngerti cara kerjanya, terus cuman ikut-ikutan beli robot jadi kaya semalam dari iklan, ya siap-siap aja jadi korban. Yang ketujuh, copy atau social trader. Copy atau social trader itu tipe trader yang basically ikutin orang lain. Jadi daripada ribet bikin analisa sendiri, mereka tinggal pilih master trader. Di platform copy trader, semua posisi di master bakal otomatis ke copy ke akun mereka. Ibaratnya tuh, lu pasrah sama supir. Lu tinggal duduk manis, dia yang bawa mobil. Kelebihannya, yang pertama, gampang dan praktis. Lu nggak perlu ngulik chart, indikator, atau fundamental ribet. Tinggal klik copy dan posisi jalan otomatis. Yang kedua, belajar dari yang berpengalaman. Sambil copy, lu bisa ngintip strategi master trade buat dapet insight. Yang ketiga, hemat waktu. Cocok buat orang sibuk dan gak bisa mantengin market tiap hari. Kekurangan. Resiko ikut jatuh. Kalau master trader salah langkah atau kena margin call,
akun lu ikut boncos. Jadi bukan jaminan selalu cuan. Yang kedua, kurang pengalaman sendiri karena kebanyakan ngikutin. Lu bisa jadi nggak pernah belajar analisa market secara mandiri. Yang ketiga, tergantung platform. Kadang ada biaya tambahan atau performa master gak transparan 100%. Cocok buat siapa? Copy atau social trading cocok buat pemula yang pengen nyemplung ke dunia trading, tapi belum punya skill analisa. Atau buat orang sibuk yang pengen hasil instan tanpa ribet. Tapi tetap hati-hati, jangan asal pilih master trader cuman karena grafik profitnya hijau. Harus dicek rekam jejaknya, manajemennya, sama gaya tradingnya. Kalau enggak, lu bisa jadi ikut-ikutan nyemplung jurang bareng dia. Nah, itu dia tipe-tipe trader. Dan setiap tipe punya gaya main yang beda-beda. Ada plus minusnya. Gak ada yang paling benar atau paling salah. Yang ada cuman pertanyaan penting. Lu cocok yang mana? Sampai jumpa di video berikutnya.